Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Kaskis, masih di channel Alokasia Corner. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman via WA ya, yang menanyakan apakah alokasia itu bisa ditanam atau hidup di dalam air. Nah, untuk video ini saya akan berusaha menjawab sesuai yang saya praktekkan saja. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Baik, untuk para pecinta alokasia lover dimanapun Anda berada, video kali ini saya akan mempertegas dengan pertanyaan tadi, apakah jenis alokasia itu bisa hidup di dalam media air. Dan ini sudah saya praktekkan dan bukan sekedar teori. Ini hasilnya, bisa dilihat ya. Dan untuk jawabannya sudah pasti bisa. Untuk jawabannya bisa. Tapi jenis alokasi apakah yang bisa atau yang tidak bisa, serta kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa ketika kita menanam di dalam media air tersebut. Jadi simak penjelasan saya sampai akhir ya. Jadi biar nggak gagal paham, simak videonya sampai akhir ya. Jadi runutannya seperti apa, urut-urutannya. Baik teman-teman, ini saya ada di tempat pembibitan saya, tempat penyemaian, pembibitan, tempat uji coba laborat amburadul. Ini saya namakan laboratorium kap bekas. Ini namanya laboratorium kap bekas. Ini beberapa saya menguji coba dengan berbagai macam tanaman dan dengan berbagai macam media juga. Hasilnya seperti apa, buat edukasi untuk teman-teman semua, serta untuk pengalaman diri saya pribadi sendiri. Karena kalau tidak pernah mencoba, buat apa kita memberikan teori-teori yang tidak ada hasilnya dan belum teruji. Nah, kali ini kembali lagi ke tanaman yang alokasia yang media tanamnya di air. Dan ini ya, seperti yang kita lihat teman-teman semua, ini untuk jenis alokasia longiloba. Ini saya tanam kurang lebih mungkin saya agak lupa nih karena tanggalnya. Tidak saya tanggali karena banyaknya perawatan yang saya semai dan saya uji coba di sini. Ini tanggalnya saya lupa, perkiraan kurang lebih 2 bulan. Hasilnya seperti ini. Dari bonggol yang seperti ini tadi. Bonggol seperti ini. Ini saya uji coba dan untuk 2 bulan seperti ini, menghasilkan 2 daun. Dan kemudian kekurangan serta kelebihannya apa untuk menanam alokasia di dalam media air tersebut. Nah, baik, kita akan ulas saja ya. Yang pertama, ini poin yang pertama. Ketika kita mau menanam alokasia itu ke dalam media air, tujuan kita sebenarnya untuk apa? Tujuan kita mau menanam alokasia itu di dalam air tujuannya seperti apa? Kalau saya terus terang ini hanya untuk uji coba saja, coba-coba, eksperimen ya, istilahnya seperti itu. Saya eksperimen biar bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau pertanyaan yang mengganjal di dalam diri saya pribadi ya. Jadi daripada saya mencari-cari artikel yang belum tentu nemu, ini saya buktikan saja ini. Saya buktikan saja ini saya tanam dengan media tanam air. Nah, tentunya tidak cuma air saja ya. Tadi nanti ada sedikit tambah-tambahannya. Tadi nanti simak di video ini ya. Itu tambah-tambahnya itu apa aja. Dan ini ya usia 2 bulan. Bisa kita lihat, akarnya bisa kita lihat, bersih ya. Akarnya bisa dilihat bersih.
Dan ini yang sebenarnya hampir sama ini, 2 bulanan lah. Ada yang berdaun 1, ada yang berdaun mau 2, dan berdaun 2. Baik, untuk kelebihannya apa ketika kita menanam dalam air? Kita ulas ya dari yang pertama, mungkin kelebihannya ketika kita mau menanam alokasia di dalam air. Kalau tujuannya untuk budidaya, jangan pernah coba-coba sepertinya. Jangan pernah coba-coba. Karena apa? Karena tidak semua jenis alokasia, tidak semua, saya garis bawahi lagi, saya pertegas, tidak semua jenis alokasia bisa tahan atau hidup di dalam media air. Dan ini saya sudah membuktikan. Yang pertama ini jenis alokasia longiloba, kebetulan dia hidup di dalam media air. Dan saya mencoba dengan alokasia dragon silver, gagal. Gagalnya kenapa? Tidak tumbuh, bonggol lonyot, dan tidak terjadi pertumbuhan di situ. Jadi gagal total untuk alokasia jenis dragon silver ya. Ini saya agak menyimpulkan sedikit, untuk alokasia yang bisa ini seperti alokasia yang bandel-bandel ini. Alokasia yang rata-rata bertangkai tinggi. Rata-rata bertangkai tinggi. Ini sekedar apa ya? Mungkin kesimpulan dari saya untuk sementara ini. Untuk sementara ini kesimpulannya untuk jenis alokasia yang bertangkai panjang dan yang bandel dalam hal perawatan, ya kan? Itu kemudian kelebihannya apa? Tadi untuk tujuan ya, tujuan kita mau apa dan kelebihannya seperti apa? Untuk kelebihannya kalau kita menanam alokasia dalam media tanam air, kelebihannya kalau kita tidak sering keluar rumah, kalau kita tidak sering-sering memantau jenis alokasia yang kita tanam ya. Karena apa? Ini kita tinggal dalam beberapa minggu atau bulan mungkin bisa, tidak perlu kita merawat atau menyemprot atau memberikan menyiram dan lain sebagainya. Ini tetap tumbuh seperti biasa, ya kan? Itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kesimpulan sementara saja. Untuk kelebihan yang kedua, kalau dia bisa survive seperti ini bagus secara akar ini, bawahnya ini bersih, akarnya juga banyak. Ini untuk kelebihan yang kedua. Kalau dia bisa survive dan hidup, ini dia bisa steril terhadap penyakit saya kira. Ini untuk kelebihannya. Untuk kelebihan yang pertama tadi kalau kita jarang sekali di rumah dalam hal merawat atau apalagi menyiram ya. Kemudian yang kedua mungkin ketahanannya lebih tahan ya, lebih tahan. Karena ini saya sudah praktekkan dan hasilnya seperti ini, akarnya bagus. Ya, bisa dilihat itu ya untuk kelebihan yang kedua. Nanti kelebihan yang lainnya bisa dicari-cari. Selanjutnya kekurangannya apa? Saya kira lebih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya ketika kita menanam alokasia kita di dalam media tanam air. Istilahnya apa ya? Propagasi ya kalau nggak salah. Kelebihannya itu yang tadi itu. Kemudian kekurangannya banyak kekurangannya. Ini ya sebagai sampel saja, sebagai contoh saja. Untuk yang pertama, kekurangan pertama ya. Ini alokasia tidak bisa serimbun yang kita bayangkan. Ini karena mungkin saya hanya baru beberapa bulan saja uji coba, atau mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba dan berhasil dan bisa nanti share-share ya. Untuk kelebihan atau kekurangan yang pertama tadi, alokasia ini tidak bisa serimbun yang kita bayangkan. Kalau sekedar hidup, tapi tidak maksimal dalam performa, baik dari jumlah daun ataupun mungkin nanti budidayanya. Ini sebagai contoh, alokasia saya tumbuh
Ini daun yang terbaru, kemudian daun yang lama ini sudah bermasalah dan seperti ini, menguning dan mungkin nanti akan berguguran. Ini mau daun kedua, ini sama ini sebenarnya. Sama, dalam usia penanaman 2 bulan atau 3 bulan ya, kurang lebih seperti itu. Karena saya tidak mempunyai tanggal, mungkin saking banyaknya, yang saya semai dan saya uji coba di sini. Baik, untuk kekurangan selanjutnya apa? Nah, kekurangan selanjutnya adalah ini harus sering-sering mengganti air yang ada di dalam media atau yang kita pakai dalam media tanam tersebut. Kita harus menggantinya maksimal 1 minggu kita harus ganti. Karena apa? Nutrisi mungkin sudah habis di situ dan menghindari mungkin atau timbulnya penyakit yang akan datang di dalam media tersebut. Itu yang kekurangannya. Jadi mungkin itu, sebagian saja ya antara kelebihan dan kekurangannya. Kemudian caranya seperti apa? Caranya kita menanam dalam media tanam air tersebut. Baik, untuk media tanam air tersebut kita menggunakan cara atau metode dengan menggunakan air. Nah, seperti ini, air yang bening saja dan kita tetes. Kalau saya pribadi kita tetes dengan B1. Itu kalau saya itu penambahan media tanam air itu saya tetesi dengan vitamin B1. Itu dan kemudian selanjutnya kita harus mengganti maksimal 1 minggu air tersebut, mengganti dengan yang air baru dan kemudian kita tetes kembali, media tanam air tersebut dengan vitamin B1. Saya kira, demikian saja ya, informasi singkat ini. Lain waktu perkembangannya saya share lagi, saya upload lagi di video channel saya Alocasia Corner. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tidak gagal paham dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.